Teman-teman, perkenalkan saya Bagus Dwi Prakoso dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Automated Online Proctoring atau yang biasa disebut AUP. Saat ini perkembangan teknologi sudah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan, termasuk bagaimana ujian mulai dilaksanakan secara online. Lalu muncul pertanyaan, kalau ujian dilakukan secara daring, bagaimana proses pengawasannya? Nah, melalui video ini kita akan membahas bersama bagaimana automated online proctoring bekerja serta mengapa teknologi ini mulai banyak digunakan. Sebelum membahas lebih jauh, kita pahami dulu apa sebenarnya automated online proctoring ini. Secara sederhana, automated online proctoring merupakan sistem yang digunakan untuk membantu mengawasi ujian online menggunakan teknologi. Jadi, proses pengawasan tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga dibantu oleh kamera, komputer, serta teknologi kecerdasan buatan atau AI. Saat ujian berlangsung, sistem dapat membantu memonitor beberapa aktivitas. Misalnya, memastikan peserta tetap berada di depan kamera, mendeteksi aktivitas tertentu, atau memberikan tanda apabila ditemukan kondisi yang perlu diperiksa lebih lanjut. Tujuan utama sistem ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu membantu menjaga agar ujian tetap berjalan secara jujur, adil, dan dapat dipercaya. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu bagaimana cara kerja sistem ini? Biasanya proses dimulai saat peserta masuk ke platform ujian. Setelah login, peserta akan melakukan verifikasi identitas terlebih dahulu. Tujuannya supaya sistem dapat memastikan bahwa peserta yang mengikuti ujian memang benar-benar peserta yang terdaftar. Biasanya, proses verifikasi dilakukan menggunakan kamera, karena sistem perlu memastikan identitas peserta sebelum ujian dimulai. Saat proses tersebut selesai, ujian dapat berjalan seperti biasanya. Namun, yang membedakan selama ujian berlangsung, sistem akan tetap melakukan monitoring. Misalnya, memantau apakah peserta tetap berada di depan kamera, apakah terdapat aktivitas tertentu, atau apakah ada kondisi yang dianggap perlu diperiksa lebih lanjut. Beberapa sistem bahkan dapat membantu mendeteksi jika peserta terlalu sering melihat ke arah lain atau meninggalkan posisi ujian. Jika sistem mendeteksi sesuatu, biasanya sistem akan memberikan tanda atau notifikasi tertentu. Tetapi penting dipahami, teknologi ini tidak langsung menentukan seseorang melakukan kecurangan karena keputusan akhir tetap melibatkan manusia. Jadi, teknologi ini lebih tepat disebut sebagai alat bantu pengawasan, bukan pengganti pengawas sepenuhnya. Lalu, sebenarnya apa manfaat dari penggunaan sistem ini? Yang pertama, tentu membantu menjaga integritas akademik. Karena adanya monitoring tambahan, potensi kecurangan dapat lebih diminimalkan. Selain itu, pengawasan juga menjadi lebih efisien karena sebagian proses monitoring dapat dibantu oleh teknologi. Hal ini membuat proses pengawasan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Manfaat lainnya, mahasiswa tetap dapat mengikuti ujian dari berbagai lokasi tanpa harus selalu hadir secara langsung. Hal ini tentu membantu terutama dalam pembelajaran daring. Terlebih lagi, tidak semua mahasiswa berada di lokasi yang sama. Dengan adanya sistem seperti ini, pelaksanaan ujian menjadi fleksibel, dan yang tidak kalah penting, penggunaan sistem ini juga membantu meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ujian. Karena proses asesmen menjadi lebih terkontrol. Walaupun begitu, teknologi tetap perlu digunakan secara tepat supaya manfaat yang diberikan benar-benar dapat dirasakan.
Rekan-rekan mahasiswa, bagian ini biasanya menjadi pertanyaan yang paling sering muncul. Bagaimana dengan privasi? Terus, apakah data kita aman? Siapa yang dapat mengakses data tersebut? Pertanyaan ini seperti tentu sangat wajar, karena penggunaan teknologi juga harus diimbangi dengan perlindungan data yang baik. Oleh karena itu, institusi pendidikan perlu memastikan bahwa data mahasiswa benar-benar terlindungi. Akses terhadap data juga perlu dibatasi, dan mahasiswa perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai bagaimana sistem bekerja. Karena semakin transparan sistemnya, biasanya tingkat kepercayaan pengguna juga akan meningkat. Selain perlindungan data, keamanan sistem juga menjadi hal yang penting. Karena semakin banyak proses pendidikan yang dilakukan secara digital, maka keamanan data juga harus semakin diperhatikan. Tujuannya apa? Supaya penggunaan teknologi dapat tetap berjalan tanpa mengurangi rasa aman dan nyaman pengguna. Jadi teman-teman, dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa automated online proctoring merupakan salah satu bentuk inovasi dalam dunia pendidikan. Teknologi ini hadir untuk membantu menciptakan proses asesmen daring yang lebih baik, mulai dari membantu pengawasan, meningkatkan fleksibilitas, sampai mendukung proses evaluasi yang lebih terstruktur. Namun, tentu saja, teknologi hanyalah alat, dan manusia tetap menjadi bagian terpenting dalam proses pendidikan. Karena keberhasilan penggunaan teknologi juga bergantung pada bagaimana pengguna memahami dan menggunakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan sampai di kesempatan berikutnya. Terima kasih.